Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan kembali menjelaskan materi tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya pengurangan ini Ustadz tidak sempat membuatkan videonya karena ada halangan tertentu. Nah, jadi sebenarnya juga Ustadz mengulang materi ini karena memang kalian lebih banyak kesalahan pada pengurangan bilangan bulat ini. Kalau penjumlahan kemarin Masya Allah sudah bagus. Kemudian perkalian dan pembagian itu sudah tahu kalau positif ketemu positif, positif ketemu negatif, negatif ketemu negatif. Alhamdulillah sudah paham. Tapi pada pengurangan ini kalian yang memang banyak kesalahan gitu. Jadi Ustadz ulangi lagi. Nah, bilangan bulat positif jika dikurangi bilangan bulat positif ada 3 kemungkinan. Nah, jadi yang pertama dulu positif dikurangi positif dulu. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama menghasilkan bilangan bulat positif jika angka bilangan yang dikurangi lebih besar daripada angka pengurang. Nih, 6 dikurang 2, 6-nya itu lebih besar daripada 2, maka hasilnya positif. Punya uang 6. Nah, pokoknya yang di depan ini milik kalian. Nih, yang di depan. Nah, habis itu terus tuh dikurang. Nah, ini yang mengurangnya nih. Dikurang 2. Nah, maka menghasilkan 4. Ya anggap aja nih di warung, biar di warung nih, di kantin lah. Kalian 6, kalian punya uang 6. Kemudian belanja, terus tuh bayarnya 2 atau dikurang 2. Disuruh acil warung bayar 2 jar. Kan punya uang 6, bayar 2, maka dikurang 2 hasilnya 4. Nah, ini tanpa perlu penjelasan panjang lebar pun sebenarnya kalian sudah memahami. Punya uang 7 gitu. Punya uang 7, kemudian dikurang 5, hasilnya 2. Nah, gampang kan kalau yang materi yang ini. Nah, kemudian yang B akan menghasilkan bilangan bulat negatif jika angka bilangan pengurang lebih besar daripada angka bilangan yang dikurangi. Nah, jadi 2 dikurang dengan 6. Yang menguranginya ini lebih besar daripada yang dikurangi. Nih misalnya Adib punya uang 2. Kemudian makan di warung, makan gorengan, ambil 6. Nah, bayar 6 kata acilnya. Nah, berarti Adib cuma punya uang 2 tapi disuruh bayar 6, maka Adib masih punya hutang berapa? Punya hutang 4. Nah, hutang ini kemarin kita lambangkan dengan negatif. Nah, jadi gampang kan kalau ini nih. Jadi konsepnya itu bukan menghafal gini misalnya. Kalau negatif ketemu positif, positif ketemu negatif. Nah, itu tidak akan berlaku pada pengurangan. Itu kalau pada pengurangan ini kalian lihat di sini dianalogikan atau dianggap sebagai punya uang dan punya hutang kemarin. Punya uang 2 Adib, terus tuh disuruh bayar 6, dikurangi 6, masih punya hutang 4 gitu. Nah, selanjutnya punya uang 5, kemudian dikurangi 7, maka masih punya hutang 2. Nah, paham kira-kira ya? Nah, nanti kalau bingung langsung tanyakan aja sama Ustadz. Ustadz nggak suka kalau kalian itu bingung, kemudian pura-pura paham, tapi akhirnya ketika dikasih tugas kalian tidak bisa mengerjakan. Nah, jangan seperti itu ya. Nanti kalau bingung langsung aja tanyakan kepada Ustadz. Nah, kemudian akan menghasilkan bilangan 0 jika angka bilangan yang dikurangi sama dengan bilangan pengurang. Nih, punya uang 4, terus tuh bayar lagi 4. Apa yang tersisa di kantong kalian? Nggak ada kan? Nah, atau 0, tapi juga nggak punya hutang. Punya hutang enggak, punya uang enggak. Nah, makanya jadinya 0 di situ. 4 dikurang 4, 0. 5 dikurang 5, 0. 100 dikurang 100, 0. Nah, jadi kalau ini
Kalau yang dikurangi dengan pengurangnya itu sama, pasti menghasilkan 0. Nah, catatan, kalian bisa membuktikan menggunakan garis bilangan dengan melompat ke kiri atau ke belakang jika dikurang. Kemarin kan Ustadz udah menjelaskan, kalau dia ditambah dia mengarah ke kanan melompatnya, kalau dikurang dia mengarah ke kiri. Nah, insya Allah kalau yang ini mudah aja untuk memahaminya. Selanjutnya, bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif. Ada berapa kemungkinan di sini? Cuma ada satu kemungkinan. Nah, di sini misalnya nih, Ustadz tadi kan sudah menjelaskan nih, kalau yang bagian depan itu milik kalian. Nah, jadi milik kalian apa di sini? Milik kalian, bentar, negatif 4, nah, dan negatif 6. Ini nih, yang bagian depannya nih. Nah, itu tuh milik kalian. Nah, yang pertama negatif 4. Kalau negatif berarti apa tuh? Kalau negatif dianggap hutang. Jadi misalnya Abinaya ke warung lagi, ke kantin lagi, punya negatif 4. Berarti awal-awalnya dia udah punya hutang di warung. Punya hutang 4. Nah, kemudian dikurang 5. 5-nya ini ada tanda negatifnya enggak? Nggak ada tanda negatif, berarti yang dikurangi adalah uangnya, bukan hutang yang dikurangi. Jadi jangan dikira nanti punya hutang 4 dikurang 5, nanti dikira hutangnya yang dikurangi. Nah, karena dia ini nggak ada tanda negatif, berarti uangnya. Kalau negatif, kan Ustadz jelaskan kemarin itu hutang. Kalau nggak ada tanda negatif, anggap uang kalian gitu. Nah, jadi negatif 4 punya kalian, Abinaya punya hutang 4, kemudian dikurang 5, apa yang dikurangi? Uangnya. Disuruh acil warungnya bayar 5. Punya hutang sudah 4 di warung. Kemudian dikurangi lagi 5. Bayar hutang kata acil. Bayar nih makan tadi 5 kata acil. Wah, kata Abinaya, ulun kada punya uang cil. Sudah punya hutang 4. Terus tuh disuruh bayar 5 lagi. Nah, apa yang terjadi? Hutangnya bertambah. Bertambah jadi 9. Ya kan? Nah, habis itu Haikal lagi misalnya. Haikal punya hutang di warung 6. Nah, awal-awal udah punya hutang. Kemudian dikurang 2. Apa yang dikurang? Kalau tidak ada tanda negatif, maka dia uang yang dikurangi. Punya hutang 6, dikurang lagi 2. Nah, berarti kata Acil, bayar nih. Kamu makan 2 tadi gorengan. Bayar 2. Punya hutang 6, bayar lagi hutang 2, tapi nggak punya uang, maka apa yang tersisa? Nah, yang tersisa adalah masih punya hutang di acilnya ada 8. Nah, jadi malah menambah hutangnya di sini. Kesimpulannya, bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif pasti menghasilkan bilangan bulat negatif. Karena sama saja dengan memiliki hutang, kemudian berhutang lagi. Nah, maka hanya akan menambah hutang. Nah, paham kira-kira ya? Nah, catatan, kalian bisa membuktikan menggunakan garis bilangan dengan melompat ke kiri atau ke belakang jika dikurang. Sama kayak yang tadi. Nah, selanjutnya bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif. Ada berapa kemungkinan di sini? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu nanti akan menghasilkan bilangan positif. Gimana? Nah, di sini penjelasannya. Ingat, yang di bagian awal adalah milik kalian. 5 ini milik kalian, 4 ini milik kalian. Nah, ini apa nih? 5 ini hutang atau uang kalian? 5 ini uang kalian karena tidak ada tanda negatif. Nah, misalnya nih Irham, kita bayangkan di kantin aja dah. Irham punya uang 5 karena dia tidak negatif ya kan, punya uang 5. Kemudian dikurangi negatif 6. Dikurang apa? Negatif 6. Negatif 6 ini kalau negatif hutang ya. Nah, dikurang hutangnya 6. Maksudnya dikurang hutangnya gimana? Jadi misalnya anggap aja nih mamanya Irham datang ke kantin. Kemudian mau mengurangi hutangnya Irham. Dikira mamanya Irham ini punya hutang. Gimana cara mengurangi hutangnya? Dengan mengasih uang. Berapa uangnya? 6. Nah, jadi punya uang 5. Dikurangi hutangnya 6. Gimana? Dikasih uang 6 sama uminya.
Nah, tapi karena Irham ini sebenarnya tidak punya hutang, maka uang yang dikasih mamanya tadi buat Irham aja. Nah, jadi sama dengan 11. Ya, punya uang 5 dikurangi hutangnya 6 maka menghasilkan 11. Kok gitu? Ya gitu, karena tadi mamanya ngasih uang untuk bayar hutang, tapi karena nggak punya hutang ya disimpan. Nah, jadi lihat di sampingnya. Ini sama aja dengan 5 ditambahkan 6 sama dengan 11. Nah, biar kalian mudah nanti ketika pengurangan ketemu angka negatif, setelahnya itu maka dianggap sama saja dengan menjumlahkan. Jadi 5 dikurang negatif 6 sama aja dengan 5 ditambah 6 gitu. Nah, ini contoh lagi nih. Siapa nih mau dijadikan contoh? Ustadz aja dah. Nah, nih Ustadz punya uang 4. Nah, kemudian datanglah Syahwira untuk mengurangi hutang Ustadz. Ustadz Syahwira nih datang nih. Ustadz Syahwira mengurangi hutangnya Ustadz. Nah, aku kasih uang 3 untuk mengurangi hutang kamu, kata Ustadz Wira. Nah, terus tuh ternyata Ustadz ini kan nggak punya hutang. Maka uang yang dikasih Ustadz Syahwira tadi, Ustadz simpan. Maka jadi 7. Nah, sama aja 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, jadi kalau seandainya 4 dikurang 3, 1 ya kan? Tapi itu kan kalau uang yang dikurangi. Tapi kalau yang di sini yang dikurangi adalah hutangnya, bukan uangnya. Jadi beda. Kalau di sini nanti 3-nya ada tanda negatif dengan tidak ada tandanya, maka beda apa yang dikurangi. Ada yang dikurangi hutangnya, ada yang dikurangi uangnya. Nah, kesimpulan, bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif pasti menghasilkan positif. Karena jika pengurangnya bilangan negatif, maka sama saja dengan menjumlahkan. Nah, gitu. Ingat tadi, kalau dikurangi hutangnya tinggal dikasihkan uang. Kan gitu caranya untuk mengurangi hutang ya. Tapi karena nggak punya hutang, kalian simpan uangnya. Catatan, kalian bisa membuktikan menggunakan garis bilangan dengan melompat ke kiri atau ke belakang jika dikurang. Tuh, coba tandanya dikurang. Namun, karena pengurangnya bilangan negatif, maka arahnya harus dibalikan. Ingat kan kemarin pada garis bilangan, ketika tandanya negatif, maka harus berkebalikan dengan positif. Sehingga jadinya ke kanan melompatnya. Bisa dibuktikan. Selanjutnya yang terakhir, bilangan bulat negatif jika dikurangi bilangan bulat negatif. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, menghasilkan bilangan bulat positif jika pengurangnya memiliki angka negatif yang lebih besar daripada yang dikurangi. Nih, ada 4, ada 5. Mana yang lebih besar? Lebih besar 5 angkanya ya, bukan nilainya ya. Angkanya 5 lebih besar. Maka nanti hasilnya positif. Nah, jadi anggap aja nih siapa? Ya pokoknya kalian lah. Nih, yang di depan kata Ustadz kan milik kalian. Punya hutang 4 di warung. Di warung tuh punya hutang 4. Kemudian dikurangi negatif 5. Negatif itu apa? Hutang. Dikurangi hutangnya 5. Jadi makan di warung, punya hutang 4 udah nih. Kemudian datang mamanya lagi. Kata mamanya, ini kurangi hutangnya 5. Hutangnya yang dikurangi. Kayak apa mengurangi hutang? Dikasihlah duit 5. Punya hutang cuma 4. Dikasih duit 5. Maka lebihan dong 1. Nah, lebihannya ini kalian simpan. Jadi sama aja dengan yang di kanan ini. Negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Nah, paham kira-kira? Nah, selanjutnya lagi. Kalian punya hutang di warung 5. Kemudian dikurangi hutangnya yang dikurangi nih negatif 8. Punya hutang 5, dikurangi hutangnya 8, dikasih uang dong 8 biar hutangnya berkurang. Tapi ternyata hutangnya cuma 5, lebihan 3. Lebihnya ini kalian simpan di kantong. Berarti sama aja dengan yang di kanan. Negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Ingat kan tadi kalau negatif ketemu tanda kurang ketemu dengan negatif setelahnya, maka sama saja dengan menambahkan. Nah, gitu.
Selanjutnya yang B, menghasilkan bilangan bulat negatif jika pengurangnya memiliki angka negatif yang lebih kecil daripada yang dikurangi. Nih 5 dengan 4 lebih besar 5. Kalau yang di atas tadi 4 dikurang, bentar. Kalau yang di atas tadi 4 dengan 5 lebih besar 5-nya. Kalau yang ini 5 dengan 4 lebih besar 4-nya. Yang mengurangi di sini yang lebih kecil kalau yang di bawah ini angkanya. Kalau yang di atas yang lebih besar itu pengurangnya. Nah, jadi kebalikan. Nih, kalian lagi nih. Di warung lagi. Di warung punya hutang 5. Datanglah ibu kalian. Mengurangi hutang kalian. Nih, ibu punya uang 4 katanya. Punya uang 4 buat mengurangi hutang kamu, tapi kamu hutangnya masih ada, kamu hutangnya ada 5, tapi dibayarin hutangnya cuma 4, berarti masih menyisakan hutang 1. Kasihannya ini. Nah, sama aja kan kalau pengurangan terus ketemu negatif maka jadi tambah nih di kanan nih. Nah, punya negatif 5 ditambah 4, yang ditambah di sini uangnya di sini. Ditambah uang 4. Nah, berarti apa yang tersisa? Hutang 1. Punya hutang 5, ada uang 4, maka hutangnya masih ada 1. Nah, yang bawah lagi nih. Punya hutang 8, dikurangi hutangnya 5. Nah, karena hutangnya lebih besar daripada pembayar hutang, maka masih menyisakan hutang 3. Nah, sama aja nih. Negatif, pengurangan terus ketemu negatif, maka sama saja dengan menjumlahkannya. Punya hutang 8 ditambah uang 5, maka masih menyisakan hutang 3. Catatan, kalian bisa membuktikan menggunakan garis bilangan dengan melompat ke kiri jika dikurang. Namun karena pengurangnya bilangan negatif, maka sama aja harus dibalikan menjadi ke kanan. Nah, jadi Ustadz kembali menekankan kalian, karena kalian banyak kurang pahamnya di pengurangan ini, kalian boleh mengulang-ulang videonya sampai betul-betul memahaminya. Kemudian jika masih kurang paham, kalian bisa menanyakan ke Ustadz, menanyakan secara langsung, chat atau ajak video call gitu. Biar Ustadz bisa menjelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Nah, Ustadz akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.